Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana Haris dari Ilmu Perikanan 2023 dengan NIM 4443232300153. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai protein. Protein adalah salah satu makromolekul yang sangat penting bagi semua organisme hidup. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang berperan dalam hampir setiap proses biologis dalam tubuh. Berikut ada penjelasan panjang tentang protein juga, yaitu mulai dari struktur, fungsi, hingga peran pentingnya dalam kehidupan makhluk hidup. Yang pertama itu struktur protein. Protein itu tersusun dari asam amino yang merupakan unit dasar pembentuk protein. Ada 20 jenis asam amino. Struktur protein bisa dibagi menjadi 4 tingkat utama. Yang pertama itu primer, yaitu adalah urutan linear asam amino yang terhubung satu sama lain melalui ikatan peptida. Terus ada struktur sekunder. Pada tahap ini rantai asam amino mulai membentuk pola tertentu seperti alpha helix dan lembaran beta yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Kemudian ada struktur tersier, yaitu pengulungan 3 dimensi dari rantai asam amino yang terbentuk karena interaksi antara rantai samping asam amino. Kemudian ada struktur kurtener. Beberapa protein terdiri dari satu rantai polipeptida yang terhubung bersama. Kemudian ada sintesis protein, yaitu terjadi dalam 2 tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi DNA di dalam inti sel menjadi mRNA, yaitu proses di mana informasi genetik yang ada pada DNA disalin ke dalam mRNA. Terus ada trans-mRNA keluar dari inti sel dan menuju ribosom. Tempat translasi terjadi ribosom ditransferkan menjadi urutan asam amino kemudian membentuk protein. Kemudian ada fungsi protein, yaitu memiliki beragam fungsi esensial dalam tubuh, yaitu enzim, yaitu banyak protein bertindak berbagai enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Contohnya enzim adalah amilase yang membantu memecah karbohidrat dalam makanan. Struktural protein juga berperan dalam memberikan bentuk dan kekuatan pada sel serta jaringan. Contohnya adalah kolagen yang memberikan kekuatan pada kulit, tulang, dan jaringan ikat. Kemudian transport protein seperti hemoglobin bertanggung jawab untuk mengangkut molekul penting seperti oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Kemudian jadi pengatur protein juga berfungsi sebagai hormon seperti insulin yang mengatur kadar gula darah. Kemudian ada proteksi protein juga membentuk antibodi yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Gerakan protein aktin dan miosin terlibat dari kontraksi otot memungkinkan tubuh untuk bergerak. Kemudian ada jenis-jenis protein. Protein juga dibagi menjadi kemudian lanjut ada jenis-jenis protein. Protein dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi atau sifat fisiokimianya. Protein dalam struktural seperti yang disebutkan sebelumnya, protein ini memberikan dukungan struktural pada tubuh. Kolagen dan keratin adalah contoh protein struktural. Protein enzimatik, protein yang bertindak sebagai katalisator dalam reaksi biokimia. Protein membentuk pengangkut dan penyimpanan. Hemoglobin adalah contoh protein pengangkut yang mengangkut oksigen. Selain itu, ada ferritin yang menyimpan zat besi dalam tubuh. Protein dalam pengaturannya ini termasuk hormon seperti insulin yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Protein pertahanan, yaitu protein seperti imunoglobulin atau antibodi berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan memprediksi virus. Yang kelima itu metabolisme dan degradasi protein dalam tubuh tidak bersifat permanen. Mereka dapat terdegradasi dan sintetisasi ulang sesuai kebutuhan. Kemudian ada protesome, yaitu protein yang tidak lagi diperlukan di dalam sel yang dipecah oleh protesom, yaitu kompleks enzim yang memecah protein menjadi asam amino untuk digunakan kembali. Lanjut ada autofagi, yaitu proses di mana komponen sel yang rusak atau tidak diperlukan termasuk protein dicerna dan didaur ulang oleh lisosom.
Kemudian ada kebutuhan protein dalam tubuh. Protein merupakan nutrisi penting dalam diet kita, yaitu tubuh memerlukan asupan protein yang cukup untuk berbagai fungsi seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan produksi enzim serta hormon. Berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Sumber protein dalam diet dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu protein hewani, yaitu termasuk daging, ikan, telur, dan produksi susu. Sumber protein hewani umumnya mengandung semua asam amino esensial. Kemudian ada protein nabati, yaitu yang termasuk kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Sumber protein nabati kadang-kadang kurang dalam satu atau lebih asam amino dengan esensial, sehingga perlu dikombinasikan dengan sumber lain untuk mendapatkan semua asam amino esensial. Kemudian yang terakhir itu berupa gangguan terkait protein, yaitu ketidakseimbangan protein dalam tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk malnutrisi protein energi, yaitu kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan cukup protein. Dan bentuk parah dari kondisi ini itu termasuk kwashiorkor atau kekurangan protein yang parah, dan marasmus, kekurangan energi benar-benar total. Sekian dari saya penjelasan mengenai protein, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.